Rekan kerja bersama kita bicara, meningkatkan kompetensi, solusi datang pasti. Di kelas kita hadapi masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya selaku CGP Angkatan 11 akan melaksanakan kegiatan aksi nyata pada modul 2.3 mengenai coaching supervisi akademik. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di samping saya sudah ada Ibu Gita. Ibu Gita Demustika SPD selaku guru kelas 2. Ya, sekarang saya bersama Ibu Gita selaku wali kelas 2 di SDN Ledogali 1. Kita Bu akan berbincang sebentar Bu ya. Boleh. Terkait kita akan melaksanakan kegiatan observasi di kelas. Jadi sebelum pelaksanaan observasi itu kita akan melaksanakan pra-observasi, yaitu seperti ini. Jadi kita akan membahas, kita akan berbicara mengenai kegiatan yang akan kita laksanakan pada pelaksanaannya nanti di kegiatan observasi. Ya. Untuk pertanyaan pertama Bu Gita, pelaksanaan observasinya itu kita akan laksanakan pada hari apa ya? Kebetulan hari ini itu hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 Ya. Di kantor. Ya. Jadi pelaksanaan pra-observasinya itu kebetulan hari ini dilaksanakannya hari Senin. Kemudian untuk observasinya nanti nanti saya kan masuk ke kelas, mungkin hari apa Ibu siapnya? Hari Jumat. Dan kebetulan juga bahasa Inggris hari Jumat. Berarti materinya itu di bahasa Inggris Bu ya? Iya, betul. Berarti hari ini pra-nya, kemudian hari Jumat kegiatan observasi. Untuk materi pelajaran tadi kan sudah bahasa Inggris Bu ya? Betul. Kemudian untuk tujuan pembelajaran nanti kita di kelas itu apa saja Bu? Tujuan pembelajarannya nanti adalah peserta didik mampu menyebutkan dan menghitung angka 11 sampai 20 serta menghitung benda menggunakan konsep there is dan there are. Nah, jadi tujuannya itu yang pertama Ibu itu ingin siswa itu atau peserta didik itu mampu menyebutkan angka dari angka 11 sampai 20. Kemudian yang kedua itu ingin peserta didik itu mampu atau bisa menghitung benda mengenai there is dan there are. Menggunakan konsep there is dan konsep there is dan juga there are. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya, kan ada nih mungkin Ibu yang ingin dikuatkan dalam pembelajaran di kelas. Area apa saja sih atau area pengembangan apa yang mungkin nanti bisa saya bantu untuk dikembangkan atau yang ingin dicapai oleh Ibu itu seperti apa? Kalau untuk di kelas 2 sendiri, saya maunya di area pengembangan yang hendak dicapai ini, pendekatannya itu secara pedagogik, untuk meningkatkan kegiatan inti dari pembelajaran tersebut, dari tujuan pembelajaran tersebut di dalam mata pelajaran bahasa Inggris yang akan diajarkan. Oke. Jadi area pengembangan yang mungkin ingin difokuskan oleh Ibu mungkin dari segi pedagogiknya Bu ya. Betul. Kemudian ketika kegiatan pembelajarannya itu ingin dilihat apakah berdampak pada kegiatan inti pembelajarannya di kelas. Oke. Terakhir Bu, strategi yang mungkin sudah dipersiapkan Ibu untuk melaksanakan observasi di kelas nanti itu seperti apa sih Bu? Mungkin nanti ada alat peraga yang sudah disiapkan di kelas berupa foto atau gambar, atau mungkin bisa juga video, komputer, laptop, kalau saya laptop, sama jaringan internet dan juga proyektor untuk menampilkan apa yang ada di laptop itu ditampilkan secara biar anak-anak kelihatan gitu. Sama buku panduan guru, buku siswa bahasa Inggris. Jadi untuk strateginya tadi yang pertama itu alat peraga Bu ya. Betul. Bisa berupa foto, gambar atau juga video. Kemudian laptop. Kemudian yang ketiga itu jaringan internet. Yang keempat proyektor. Dari strategi yang sudah disiapkan ini, apakah ada kendala mungkin Bu yang dihadapi oleh Ibu ketika melaksanakan observasi ini Bu? Kendalanya apa sih?
Kalau kendala biasanya karena jaringan internet ya Oke. Pak, apalagi kalau misalkan jaringan internetnya melalui video yang saya tampilkan langsung dari YouTube-nya, Iya. kecuali kalau saya download. Tapi Iya. itu juga kadang ada gangguan, berarti di sini gangguan jaringan internet Oke. kebanyakan Oke. wifi kayak Oke. gitu dari sekolahnya. Atau mungkin kalau walaupun nggak ada, palingan pakai kuota sendiri Kuota, kayak oke. gitu. Ya. Jadi kendalanya mungkin yang pertama itu internet di jaringan, Bu. Betul. Apakah ada bantuan mungkin dari saya mungkin bisa dibantu? Apakah misalkan ketika proses nanti observasi itu apakah perlu bantuan, misalkan perlu menyiapkan tadi alat peraga atau proyektornya apakah perlu disiapkan atau tidak seperti itu? Kalau proyektor kebetulan sudah ada di kelas, sudah jadi ada. sudah Oke. ada. Iya. Paling alat peraga aja Iya. gitu. Kalau yang dipersiapkan mungkin dari saya masih kurang, nanti bisa Bapak tambahkan Oke. begitu. Iya. Kegiatan observasi ini akan dilaksanakan tadi kan hari Jumat tanggal 25 Oktober ya, Bu? Betul. Jadi kita sepakati saja ya, Bu. Betul. Kegiatan observasi ini kita akan dilaksanakannya itu pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 Betul. pada mata pelajaran bahasa Inggris di kelas 2. Ya, Betul, di Bu, kelas 2. Ya. Cukupkan sekian dari saya, Bu. Terima kasih atas perbincangan hari ini. Kita Sama-sama. sudah melaksanakan pra-observasi. Berarti nanti hari Jumat, izinkan saya, Bu, hari Jumat itu untuk masuk ke kelas Betul. untuk melakukan observasi yang sudah kita sepakati hari ini. Oke. Ya. Terima kasih sebelumnya, Bu. Dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? How are you today? Good morning, my student. How are you? Good morning, my student. How are you? Good morning, my student. Good morning, my student. How are you? Oke, hari ini kita belajar tentang how many books are there on the bookshelf. Ini tentang hitungan ya, dari 11 sampai 20. Benar. Coba kita hitung dulu dari 1 sampai 10-nya dulu. Dimulai dari 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sampai 10 ya. Nah, untuk hari ini kita belajarnya dari 11 sampai 20. Benar, 20. Kita coba dulu dari 11. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pinter. Sekarang kita lihat dulu di depan. Di sini ada ibu bakalan setel lagu, ibu bakalan putar lagu dari number 1 until 20, 11 sampai 20. Hey kids, fasten your seatbelts. Let's take off to Numbers Land. Here we go. What can you see on the clouds? Rika, sedang dengerin dulu. 13, 14, 15, 16, 17,
Nggak apa-apa. Lihat lagi yang di atas. Ya, ini bareng-bareng semuanya. Yang tadi ya kita nyanyikan, yang kita nyanyiin juga kan? Sekali lagi ya, bareng-bareng, jangan cuma dilihatin awal. Satu video terakhir. Kita lihat dulu. There is, there are, Ada there is, ada there are. we will learn the use of words is and are with the word there. Ya, ada there-nya, ada is, there sama There are. is one cake. Karena kuenya ada There satu. are 10 balloons. Tuh, pakai are karena ada banyak. There is one fruit. Ada satu. Betul. Berarti kita 7 children. Nah, sekarang ada 7 anak-anak. Ada pakai are. Pinter. We use the words there is with one person or There object. is itu satu orang atau satu objek. We Satu use the benda. words there are with more than one Kalau person there or are object. itu berarti lebih dari satu. Sampai situ namanya ada monster alien. Kita identifikasi how many alien is in here. Ini kalau ada ini ada berapa nih? Kita coba hitung ya dari 11. Pakai bahasa Inggris. Jadi ini berapa? 12. Kalau 12 pakai is atau pakai are? Kenapa pakai are? Ada lebih dari satu. Betul. Kita coba lagi. Kita identifikasi lagi. Ada lagi sekarang kita lihat binatang yang mau dimasukin ke kebun binatang. Kita hitung bareng-bareng. Ayo, bingung ya? Hitung lagi dari awal. Ada berapa? Ada berapa? How many animals were in the picture? Ada berapa? Ada 12. There is or there are? There is. Itu pakai there are karena lebih dari satu. Satu lagi kita lihat lagi di sini. Ternyata ada satu lagi muncul. Tiba-tiba satu lagi muncul. Kita hitung lagi tapi harus
Six or seven? Six? Kita coba itu, coba. Betul? Kalian bisa dong lanjutin untuk diisi. Halaman 42-nya diisi sampai halaman 43. Ya, kita gambar, terus nanti diisi, kalian tinggal mencatatkan saja. Oke, sampai situ paham? Sekarang boleh untuk dibuka buku bahasa Inggrisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Gita atas kesempatannya. Kita mengobrol sebentar saja Bu Gita ya. Boleh. Kemarin kan kita pada tahap praobservasi di awal. Kita sudah berkolaborasi, kita sudah berkomunikasi mengenai kita akan melaksanakan coaching supervisi akademik. Kemudian kita sudah sepakat di hari berikutnya kita melaksanakan observasi di kelas. Di hari Jumat itu kita melaksanakan observasi kelas. Ada beberapa fokus dari Bu Gita yang ingin saya kembangkan atau kita kembangkan, seperti di strategi penerapan pembelajarannya seperti apa, kemudian media atau metode yang digunakan seperti apa. Sekarang kita hari ini kita akan melaksanakan pasca observasi. Jadi hari ini kita akan melaksanakan lanjutan dari pra dan observasi. Hari ini kita melaksanakan pasca observasi. Mungkin sebelum itu adakah yang mau disampaikan terlebih dahulu bagaimana perasaan Ibu Gita setelah kita melakukan pra dan observasi di kelas 2 waktu itu, Bu? Gimana perasaan Ibu? Perasaannya karena pertama kali ya Pak, lumayan deg-degan juga. Maksudnya takutnya dinilainya tuh kayak hanya terfokus dengan kesalahan aja, tapi tadi kata Bapak juga dikulik biar lebih baik gitu. Jadi yang itu bikin lebih tenang gitu. Kirain hanya kesalahan saya aja yang nanti ditulis gitu, nanti kesalahan-kesalahan ternyata lebih positif katanya ya. Jadi sebenarnya Bu ya, kalau melaksanakan observasi itu kita sebagai yang coachingnya itu tidak melihat kekurangan, kesalahan, tapi kita ingin melakukan refleksi nih. Takutnya misalkan Ibu Gita itu ketika pembelajaran di kelas tidak tahu nih kalau kita di kelas itu apakah pembelajaran kita itu baik atau tidak, tapi ketika ada observasi coaching seperti ini antara Ibu dengan saya, jadi tahu misalkan, oh iya ternyata masukan dari Pak Agus bisa dimanfaatkan atau bisa dikembangkan oleh Ibu seperti itu. Jadi bukan kita mencari kekurangan atau kesalahan, tapi observasi ini adalah kita harus saling meningkatkan, misalkan apa sih pembelajaran apa sih yang masih kurang, apakah misalkan dari saya selaku coaching memiliki ide yang mungkin bisa dikembangkan oleh Ibu seperti itu. Itu yang pertama Bu. Kemudian kan itu kemarin tuh Ibu kan fokusnya di kegiatan inti Bu ya. Betul. Sedikit ya Bu, dari saya itu pertama Ibu itu sudah bagus Bu ketika menerapkan pembelajaran di kelas. Kemudian kan kemarin itu bahasa Inggris, ada interaksi antara peserta didik dengan Ibu, itu sudah bagus. Kemudian ada sedikit Bu ya masukan dari saya itu, kalau bisa ketika pembelajaran di kelas supaya interaksinya antara siswa dengan siswanya lebih terjalin Bu ya. Jadi tidak ada teacher center. Jadi maaf ya, kemarin itu bisa lah mungkin Ibu kembangkan di proses pelaksanaan kegiatan intinya itu ada di kegiatan berkelompok. Jadi kemarin tuh ya seakan-akan student center, teacher center. Jadi Ibu menjelaskan tapi anak hanya mendengarkan saja. Kalau bisa itu kegiatan pembelajarannya itu disusun secara berkelompok. Jadi Ibu hanya memfasilitasi saja, misalkan video anak menyimak, kemudian di kegiatan selanjutnya itu biarkan anak yang misalkan berkelompok itu menjelaskan, misalkan there is, there are itu kan dari angka 11 sampai 20 ya. Jadi kemarin itu bisalah dibagi, di awalnya itu dibagi kelompok, misalkan Ibu memberikan media, kan sudah medianya sudah bagus tuh berupa lagu, berupa ini, gambar, bisa lah di media
atau metode itu dikembalikan lagi kepada setiap kelompok kecil itu, siswa itu dibagi kelompok kecil supaya mereka lebih aktif yang menjelaskan. Jadi kita hanya memfasilitasi lewat media pembelajaran saja. Gitu. Iya. Kalau dari saya Bu sedikit, iya. tapi ada nggak menurut Ibu kendala yang dihadapi ketika kemarin melaksanakan observasi? Kendala dari saya apa Iya, dari murid? Dari murid, mungkin dari Ibu juga seperti apa? Oh, kalau dari murid itu karena mungkin kelas 1 nggak terlalu fokus ke bahasa Inggris, Iya. dan sekarang bahasa Inggrisnya tuh jadi fokus utamanya, Iya. jadinya anak-anak agak lumayan susah ya Pak ya, apalagi yang bukan daerah yang mementingkan bahasa Inggris tuh kamu harus bisa gitu. Jadinya tantangannya itu Iya. gitu. Jadi kembali saya tuh sering kembaliin lagi ke orang tua kalau misalnya ada satu ulangan atau ujian bahasa Inggris, kalau bisa hafalin dulu 1 sampai 10 basicnya aja gitu, kayak dasar-dasar bahasa Inggris kayak 1 2 3 4 5 6, nanti kesananya mah pasti tahu gitu Iya. Pak, paling beda sedikit-sedikit kayak gitu. Dan ya itu tantangannya. Kalau dari saya sendiri karena anak-anaknya nggak ada sih Pak, alhamdulillahnya, karena mungkin lumayan ideal gitu. Apa anaknya itu 27 itu menurut saya nggak memberatkan juga, dan kalaupun anaknya juga fokus kalau misalnya sedikit kelasnya, kecuali yang mungkin kelasnya yang 30 ke atas mungkin. Nah, itu tantangannya lumayan, tapi kalau saya lumayan ideal gitu. Ya. Segitu. Jadi untuk kendala di murid tidak ada Bu ya? Mungkin Murid kalau saya alhamdulillah nggak ada berarti gitu. kendalanya di murid. Di murid ya. Ya. Baik Bu, untuk berikutnya itu kan kemarin itu strateginya berupa alat peraga Bu ya. Ada foto, gambar, komputer, laptop. Kan di situ kan ada buku siswa, buku bahasa Inggris. Berapa lama sih Bu mempersiapkan ketika kita melaksanakan observasi itu, berapa lama sih menyiapkan materi media seperti itu Bu? Apakah ada kesulitan ketika membuat media atau media ajar seperti itu Bu? Alhamdulillahnya enggak ya Pak, karena kebetulan semua sudah tersedia di internet, yang tinggal search aja YouTube. Nyanyian bahasa Inggris ada banyak, terus apa kayak this art there art itu banyak juga YouTube-nya. Jadi saya hanya menjelaskan karena di video itu bahasa Inggris, saya menjelaskannya dengan bahasa Indonesia gitu. Terus gambar-gambar juga tinggal nyari aja, misalnya 10 monster gitu. Kalau enggak 22 monster, nanti ada juga banyak di Pinterest segala macamnya kayak gitu. Paling kendalanya di internet yang kadang gitu naik turun gitu, tapi alhamdulillahnya lancar juga kemarin pas observasi. Ya Bu. Untuk rencana tindak lanjutnya Bu, misalkan Ibu itu ke depannya nih, ketika kita setelah melaksanakan observasi, apa sih rencana yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan pembelajaran di kelas? Nah, seperti yang tadi Bapak bilang ya, nanti bakal jadi bekal saya ke depannya gitu. Kalau ada seperti pembelajaran seperti itu, lumayan juga, benar juga kata Bapak, mending dibikin kelompok. Jadi saya tinggal menunggu hasil anak-anak juga melihat gitu. Jadi oh iya Bu, tadi ada segini. Jadi beda gitu. Kadang kan kelompok ini Bu ada ini, kelompok ini, jadi lebih variatif gitu. Enggak saya aja gitu. Jadi untuk kedepannya mungkin sedikit masukan dari saya yang tadi Bu ya, mungkin akan diperbaiki lagi mungkin ya, dari segi misalkan metode pembelajarannya. Kan tadi media pembelajarannya kalau saya lihat minggu lalu itu kan sudah wah bagus nih, medianya sudah interaktif, tapi disayangkan itu ketika medianya sudah interaktif, videonya sudah bagus, tapi si anaknya tidak terbawa suasana untuk ikut berinteraktif atau berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Ya. Baik, dari saya seperti itu Bu. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mungkin di lain waktu kita bisa saling berkolaborasi, bisa saling bekerja sama untuk meningkatkan pembelajaran di kelas. Ya, terima kasih Gita untuk kesempatan waktunya. Guru dan rekan kerja, bersama kita bicara, meningkatkan kompetensi, solusi datang pasti.